Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah atas senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan kaji ayat ke-282 dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Ini merupakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat yang paling panjang. Surat paling panjangnya Al-Baqarah, jumlahnya 286 ayat. Ayatnya yang paling panjang 282 di Al-Quran surah Al-Baqarah. Ayat ini menerangkan tentang apa, Bapak dan Ibu? Mari kita kaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Idza apabila tadayantum bidainin, kalian bermuamalah bidainin dengan hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang tertentu, faktubuhu, maka catatlah. Diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang beriman untuk bermuamalah tidak dengan tunai. Tidak tunai itu bukan berarti pemakai pembayaran digital, bukan ya. Kalau sekarang non tunai berarti pakai digital. Apa HP tempelkan di alat atau pakai transfer, itu namanya tidak tunai. Yang dimaksud dengan tidak tunai di sini adalah dalam arti orang membeli barang tetapi pembayarannya nanti, atau yang populer di masyarakat disebut dengan kredit. Kredit apa kredit? Kredit. Kalau kredit itu bahasa Jawa, kalau kredit itu bahasa Indonesia. Ya. Sama dengan ditanya, ini hari apa? Hari Rabu. Kie dina apa? Dina Rebu. Rebu itu Jawa, Rabu itu Indonesia. Maka kalau hari Rabu, dina Rebu. Kalau itu jauh.
Jadi ayat ini oleh Allah merupakan syariat yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya transaksi jual beli tidak kontan itu dibolehkan. Tetapi tetap mengacu kepada Al-Baqarah ayat 275. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah karena bermuamalahnya tidak dengan tunai, ada uang, ada barang, uangnya nanti menyusul, atau orang yang berhutang, maka kata Allah, faktubu, maka catatlah oleh kalian transaksi itu. Artinya, yang namanya mencatat transaksi yang dilakukan dengan tidak tunai, dengan cara hutang piutang, merupakan perintah dari Allah. Sehingga ketika dikerjakan, berarti berpahala. Sebab ini perintah. Di antara tujuannya apa? Supaya ditulis, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nanti di penghujung-penghujung ayat, kata Allah, zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu aqsatu indallahi, lebih dekat di sisi Allah dan lebih kuat kesaksiannya. Maka dalam masyarakat kita ada istilah, ini ada buktinya, ada hitam di atas putih. Itu istilah saja, tapi tidak harus misalnya, oh kalau begitu catatannya harus kertas berwarna putih, tintanya harus berwarna hitam. Tidak harus. Itu istilah saja. Kalau misalnya ada ballpoint tintanya warna biru, ya boleh untuk nyatetin utang. Atau ballpoint tintanya berwarna merah, ya boleh. Hitam di atas putih itu hanya istilah bahwa kejadian yang terjadi di dalam bermuamalah ini ada bukti fisiknya tercatat. Kemudian bagaimana kalau yang bertransaksi itu tidak mampu mencatat? Kan ketika ayat ini turun, banyak orang-orang muslim itu yang ummi. Ummi itu artinya tidak berketerampilan membaca dan menulis. Kalau tidak berketerampilan membaca dan menulis, maka diizinkan untuk minta tolong. Minta tolong kepada orang lain yang berkemampuan untuk membaca dan menulis agar mencatatkan transaksi yang telah dilaksanakan. Maka kata Allah, wal yaktub, dan catatlah, bainakum di antara kalian, katibun, oleh seorang juru tulis. Juru tulis itu dulu terkenal dengan nama ketib, Bapak Ibu. Ketib itu bahasa Arab, katibun, orang yang menulis. Biasanya dalam organisasi-organisasi itu ditanya, kiai ketib siapa? Maksudnya ketib itu sekretaris. Sekre apa seker? Sekretaris, bukan sekretaris. Ya, nanti dilihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang baku mana? Apakah seker apa sekre? Bahasa Arabnya katibun, ketib. Jadi kalau tidak mampu menulis, maka minta tolong orang yang bisa menulis. Tapi orang itu harus punya syarat. Apa syaratnya? Bil adli, adil. Yang namanya adil itu apa? Cirinya orang adil itu, satu, tidak memihak. Tidak memihak kepada yang punya barang, tidak memihak kepada yang mau hutang. Yang kedua, orang yang adil itu orang yang tahu aturan. Sebab ada juga orang yang tidak memihak, tetapi dia tidak tahu aturan, kan nanti jadi keliru. Sama dengan integritas itu jujur dan mengikuti aturan. Karena ada juga orang yang jujur,
tapi dia melakukan pelanggaran. Habis melakukan pelanggaran, cerita ini kan jujur. Itu bedanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Wala ya'ba, dan jangan sampai enggan. Enggan itu sungkan. Jangan sampai juru tulis itu merasa sungkan. Sungkan bahasa Jawa ya, bukan sungkan bahasa Indonesia. Nah, sungkan bahasa Indonesia itu beda. Dia merasa sungkan terhadap orang itu karena ketinggian ilmunya, itu kan beda. Kalau sungkan bahasa Jawa itu males, kalau sungkan bahasa Indonesia itu ada perasaan hormat kepada orang yang dihadapi. Jangan merasa enggan juru tulis itu ayat tuba, supaya mencatat kama sebagaimana allamahullahu, Allah telah mengajarkan kepada dia. Kemampuan untuk menulis itu adalah ilmu yang Allah berikan, sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Nah, kita juga oleh Allah diberikan kemampuan, pengetahuan untuk membaca, untuk menulis. Membaca dan menulis itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi keterampilan. Jadi para juru tulis itu harus mencatat. Ketika menggunakan tulisan tangan, ya harus mampu dibedakan, baik angkanya maupun tanda-tanda tulisannya. Jangan sampai nanti meragukan. Ini 3 apa 8? Disebut 3 ngarepe nyambung kabeh, disebut 8 ning dhuwure rada mangap sajuwil. Ditanya, ada lagi. Ini angka 5 apa S kan gitu. Kan agak-agak mirip. Maka yang menulis itu harus benar-benar profesional. Kemudian bagaimana kalau yang bertransaksi itu? Bagaimana ya kalau yang bertransaksi itu mau mengimlakkan? Boleh. Jadi yang mengimlakkan tulisan hutang piutangnya adalah orang yang bertransaksi. Wal yumlil ladzi alaihil haqqu. Wal yumlil, hendaklah mengimlakkan. Apa imlak? Dikte. Dikte ya, dulu zaman sekolah di madrasah, ustadznya bilang gini, anak-anakku hari ini pelajarannya imla. Kalau nulis halus itu hot ya. Imla itu dikte. Ini kalau sudah mulai imla, santri-santri diniyah itu sudah mulai senewan. Iya Pak, angel sih. Sebab nulis dibacakan oleh ustadz-ustadzahnya tanpa ditunjukkan tulisannya. Terus ustadz-ustadzahnya bilang gini, ya tulab, wahai murid-murid, uktub ma aqulu, tulis apa yang akan Bapak ucapkan. Mulai tangannya pada deg-deg. Tulis, ana azhabu ilal madrasati. Malah tanya, Ustaz, tanya, iya, ana, hurufnya apa saja? Ya Ustaznya tertawa, imla kok tanya hurufnya apa saja? Ya namanya imla ya jangan tanya, tulis saja. Habis itu nanti kumpulkan, dinilai. Kalau dinilai nanti dikembalikan pada ketahuan. Ada yang ana, alifnya sambung dengan nun, sambung sama alif, kan jadi tidak, bunyinya ada ana, jadinya lana. Gitu. Azhabu, alif sambung karo zal, jadinya jadi lam, nyambung semua. Ada juga yang ketika diimla dipisah semua, ana alif, nun alif, man, ini jadinya inna nanti bukan. Awalnya begitu, tapi nanti lama-lama ya bisa. Ini imla. Jadi kalau pernah sekolah di madrasah, merasakan nikmatnya belajar imla. Tentu sudah belajar sangat mahir huruf-huruf hijaiyah,
Bagaimana huruf itu ditulis di depan, di tengah, dan di akhir. Sudah tahu aturan huruf yang boleh disambung di depan, boleh disambung di tengah, boleh disambung di akhir. Itu sudah diajarkan. Tidak hanya bisa membaca, Bapak Ibu, ya, tapi juga bisa menulis tanpa melihat tulisan, artinya imla. Kan ada orang yang hanya fokus belajar membaca, misalnya. Tidak hanya Bapak hafal Al-Fatihah, hafal, bisa nulisnya, bisa. Tapi kalau lihat Quran, kalau tidak lihat, tidak bisa. Ini kan berarti tidak berketerampilan untuk menulis tanpa melihat tulisan. Ini perlu keterampilan. Orang yang bertransaksi boleh mengimlakkan. Misalnya, ketipnya wanita misalnya, Mbak, tolong tulis ya, Bapak bertransaksi dengan Pak Bulan. Oke Pak, apa saja? Gula pasir 5 kilo. Tulis. Kalau gula pasir 5 kilo ya bisa 5 kg gula pasir ya boleh. Boleh gula pasir 5 kilo ya boleh. Kan dalam bahasa Indonesia kita belajar DM dan MD. Diterangkan dan menerangkan gitu ya. Boleh. Itu nanti sama dengan tinggal per kilonya berapa sama dengan, kalau mau rinci ya gula pasir 5 kilo A sekian ribu kali 5 sama dengan sekian, terus dibacakan nanti dijumlahkan. Nah ketika mencatat ini, orang yang mengimlakkan dan orang yang mencatat ini ada perintah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Wal yattaqillah, hendaknya bertakwa kepada Allah Rabbahu Tuhannya. Coba Bapak Ibu, jual beli dengan tidak tunai, bermuamalah dikaitkan dengan ketakwaan. Apa maksudnya? Agar orang-orang yang bertransaksi ini tidak melakukan kecurangan. Jangan sampai karena yang bertransaksi tidak pandai menulis, kemudian diakali oleh juru tulisnya, atau diakali oleh pembelinya, atau diakali oleh penjualnya. Karena kadang-kadang potensi untuk melakukan pelanggaran itu senantiasa muncul. Apa sebabnya? Kita manusia punya bakat untuk berbuat dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya bakat untuk berbuat dosa. Maka kata Allah, wal yattaqillaha, dan bertakwalah kepada Allah Rabbahu Tuhannya. Wala yabqas minhu syai'ah, jangan mengurangi sedikit pun. Ketika diimlakan 5 kilo, tulis 5 kilo. Jangan karena yang mengimlakan tidak paham, yang jual juga tidak paham, terus dikurangi. Kemudian, fa in kana allazi alaihi haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Fa in kana, maka jika keadaan allazi, orang yang alail haqqu, yang punya hak. Jadi orang yang bertransaksi ini kan suruh mengimlak. Tapi orang yang bertransaksi ini keadaannya safihan. Safihan itu kalau di Al-Quran surah Al-Baqarah awal-awal ya, itu kan ada perintah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u. Ini ada safihan, ada sufaha'u. As-sufaha'u itu jamak dari safihan. Safihan itu makna harfiahnya BODOH. Apa Bapak? Ya. Jadi yang bertransaksi itu tidak pandai menghitung misalnya, ya. Doifan, atau lemah. Lemahnya karena kaitannya dengan transaksi, bisa lemah daya ingatnya, bisa lemah kemampuan menghitungnya. Kalau sapian ini misalnya sama sekali belum memahami hitung-hitungan.
Kan ada orang yang secara usia itu banyak, secara fisik besar, tetapi karena belum pernah belajar menghitung, ia bingung sendiri. Maka Allah SWT memberikan solusi di kalimat berikut. Aula yastati'u, atau dia tidak berkemampuan. Ayyumilla, untuk mengimlakan. Huwa, dia itu. Fal yumlil waliyuhu bil adli. Maka hendaklah yang mengimlakan adalah walinya yang adil. Dari kalimat ini, Bapak dan Ibu, sebenarnya anak-anak yang belum mumayyiz itu belum diizinkan untuk bermuamalah. Jadi anak-anak yang belum usia 7 tahun ya, belum diizinkan bermuamalah. Maka saya setuju dengan sekolah-sekolah di tingkat pra SD yang melarang siswanya membawa uang. Karena apa? Secara hukum muamalah mereka ketika bertransaksi belum sah. Sebab akal mereka sapihan. Ngitungnya belum pintar. Nanti sangone 10.000, jajane 2.000, jujule 5.000 yang meneng bae, 8.000 yang meneng bae, jujule luwih yang meneng bae. Makanya betul kemudian para gurunya, anak-anak jangan bawa uang ya, bawa bekal dari rumah. Ini karena mereka belum sah untuk bertransaksi. Apalagi kok sampai hutang. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua yang malah mengajari anaknya hutang. Mana jaluk tuli, nanti tinggal ibu atau bapak yang bayar. Ini lagi pengkaderan untuk hutang. Dikader. Nggak usah dikader, gede kenapa dewek. Hutang. Jangan ya. Malah dibilangi mas atau nok, kalau ada orang jual, ngomong dulu sama bapak atau sama ibu ya. Jangan hentikan terus minta, nanti datang. Pak, bayar apa? Ini jajan. Nanti, ya ini udah dimakan. Nah, berarti kadernya sukses. Karena diajari, jangan ya. Jangan ajari begitu. Jangan mengajarkan anak untuk berutang. Ketika yang bertransaksi lemah atau tidak berkemampuan atau tidak punya keterampilan untuk membaca, menulis, maka boleh diwakili oleh walinya. Jadi pas transaksi ngajak walinya, ngajak orang tuanya atau ngajak kakaknya. Kemudian ketika bertransaksi jual beli tidak dengan tunai, selain dicatat juga ada kewajiban untuk mendatangkan saksi. Wastashidu syahidaini mirrijalikum, dan persaksikanlah oleh kalian dengan 2 orang laki-laki. Syahidaini, saksinya kalau laki-laki 2 orang. Bagaimana Pak kalau ternyata ketika mau mengundang saksi laki-lakinya baru 1 dari perempuan? Fa'ilam yakuna rojulaini farojulun wa mro'atani. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Saksinya 3. Berarti kalau adanya perempuan semua, ya berarti 4. Makanya kata Rasulullah kan kepada para sahabiah, sahabat-sahabat wanita dikatakan, agama kalian kurang dan akal kalian kurang. Agamanya kurang karena tiap bulan kalian terkena haid. Akalnya kurang karena kesaksian kalian harus lebih banyak daripada kesaksian laki-laki. Jadi dalam transaksi jual beli boleh wanita menjadi saksi, tapi 2:1.
Mimman tardona minas syuhada'i, di antara orang-orang yang ridho untuk menjadi saksi. Ang tadilla ihdahuma, supaya salah satu di antara keduanya tidak lupa. Fatudzakiru ihdahumal ukhra, maka hendaknya yang lain mengingatkan yang lupa. Jadi Allah memberikan maksudnya, kenapa harus dua? Supaya kalau satu lupa, yang satu mengingatkan. Kan jarang Bapak Ibu, orang lupa berjamaah itu jarang. Saksinya dua, terus ngomong, jenengan kelingan beli, lagi fulan karo fulan utang piutang. Bu nyong lalin ya. Terus jenengan nyong pada baiknya jarang. Biasanya satu lupa, satu ingat. Kalau ini sangat kuat, dicatat ada saksi. Kalau sekarang malah lebih mantap lagi, tempeli materai, tempel. Ya kalau nominalnya besar, Bapak Ibu, puluhan atau ratusan juta ya materai. Sehingga legalitas secara hukum positif sah. Kalau dulu namanya nyegel ya Pak, bener ya? Kertas yang ada gambar garudanya warna merah apa hitam ya? Merah ya. Yuk, karena ini jual tanah, ukurannya luas, nominal uangnya besar, bayarnya ngangsur, di atas segel ya. Nanti ada saksi-saksi. Perkara kemudian ada urf, tradisi, saksi dapat sesuatu itu ya diserahkan kepada kerelaan masing-masing. Yang penting aslinya jangan minta, Pak. Jangan sampai diminta tolong, Pak nyaksi belum beli anggere 2% ya. Nah, karena baik menjadi saksi maupun juri tulis itu ya, itu bagian dari sedekah. Membantu orang itu sedekah. Kecuali memang menjadi profesi gitu ya. Apa namanya, Mas? Calo. Kalau calo itu kan bukan saksi ya, tapi perantara. Kalau itu kan memang mencarikan pembeli gitu ya. Iya, kecuali memang membuka kantor khusus untuk kegiatan ini. Berarti memang pekerjaan yang profesional. Ya. Kalau itu boleh. Kalau kita misalnya tidak punya pekerjaan itu, diminta tolong Pak, lagi nganggur. Ya, pimen, panadol karangan. Terus sebagai apa? Nyaksi ya. Oh iya, siap. Kita kan bukan orang yang profesional. Artinya memang bukan pekerjaannya. Tapi karena kita dekat dan ada pada saat transaksi itu, ya kita datang. Terus selesai nyaksi, terus ini mau dibayar 5 kali. Harga 1 miliar misalnya. Di situ jelas akan dibayar di bulan pertama 2, 3, 4, 5, setiap transaksi 200 kali 5. Lalu kita tanda tangan 2 orang. Ya siap. Nah setelah nampani terus Pak, mau diterima. Apa biasanya kalau nyaksi ada bagiannya? Oh begitu, sah. Berapa? 1%. Ya lumayan. Langsung kayak lumayan ya. Langsung buka pelang, siap menjadi saksi. Lumayan sih, boleh 1%. Angka 1 miliar kira Mas. Oke ya. Kemudian wala ya'bas syuhada'u idza ma, dan janganlah para saksi itu merasa enggan ketika dipanggil untuk diminta tolong sebagai saksi. Kata Allah, jangan enggan, jangan saya muncul perasaan manas. Termasuk ketika ada sengso, ada perbedaan saksi jenengan nyaksini ya kejadian dia. Iya, bukan perbedaan pada tulisan, ternyata perbedaan pada materi yang dijual belikan. Begitu mau masang patok misalnya, yang jual bilang, enggak Pak, ini kemarin disepakati di sini. Yang beli, enggak. Ini kadang-kadang kan selisih 1 jengkal saja masalah.
Nah kalau satu jengkal kelihatannya sedikit, tapi kalau panjangnya 1000 meter kan lumayan. Tanduri witeng kersen kan akeh. Awak maning witeng mengkreng, ciplukan, iya banyak sekali. Anak-anak yang belum memayis Terus enggak, itu kami berdua menyaksikan ini bermuamalah disepakati yang akan diberi batas di sini. usia Buktinya apa Pak? Ini kami kemarin mempotret dan kami juga memvideo. setuju Ayo, dengan sekolah-sekolah oh ya, itu saksi juga harus mempersiapkan bukti ketika nanti dimintai keterangan. Jangan sampai bu ya pada baik lalen. Wis oleh 1% kelalen pisan. bermuamalah Jaluk maning belah. Wala ya basuhada'u idza matu. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiron ila ajal. Wala tas'amu, dan jangan merasa bosan ang taktubuhu, supaya kalian mencatat saghiron, baik transaksinya kecil, au kabiron atau transaksinya besar, ila ajalihi, sampai waktunya. Misalnya ini saya titip Bapak Ibu yang punya toko atau kios, kadang-kadang ada orang beli, uangnya tidak cukup. Dari rumah kan sudah bawa uang. Terus begitu belanja, dihitung-hitung, kurang. dikaitkan dengan ketakutan. Bawa uangnya 50, ternyata habisnya 50.500. Ada orang-orang yang bertransaksi ini Kata pembeli penjualnya, Bu, ini habisnya 50.500 rupiah. Begitu ngambil uang, adanya 50.000, ya enggak apa-apa. 500-nya tetap dicatat. Mohon izin, mohon maaf ya Bu ya, ini karena kurang 500 saya catat. Terus yang belinya beli jenengan Kak, hitung-hitungan teman sih 500 ditulis. Ini bukan masalah hitung-hitungan, ini perintah dari Allah. Al-Baqarah 282. Dagangan itu ngangguni ayat Quran. Lah kita kan orang beriman. Orang beriman tuh hidupnya diatur dengan Quran. Ini ada ayatnya loh Bu. Kata Allah, jangan bosan mencatat saghiron au kabirun ila ajal. Besar atau kecil kata Allah dicatat, dan saya ingin mendapatkan pahala maka tak catat. Nah, kayaknya dengan nulis dewek apa tak tulis tulis wis 500. Sudah. Nanti belanja lagi. Begitu belanja lagi mau bayar. Dulu pernah kurang ya? Iya, berapa? Nanti tanya catatannya. 500. Tidak akan ada persoalan. Sebab apa? Catatannya ada. Kalau diingat-ingat, harus catat wis tak eling-eling. Ya kalau sekali. Sekarang belanja 1 bulan. Tiap hari datang, tiap hari kurang. Apa ora keter? Hari ini kurang 500 perak, ngesuk kurang 750 perak. Terus angkanya orang bisa pada. Begitu sawulan takoni, kurangnya pira ya? Aduh, embuh gue, ke alamat ke. Alamat apa Bu? Alamat tukaran. Kata yang jualnya, lamun rasalah, wis kena salah ya. Wis kena ngomongnya lamun rasalah, masih salah. Sini ingatnya sekian puluh ribu, sana ingatnya sekian puluh ribu, akhirnya bedeng. Barang bedeng tukaran, barang tukaran orang nyaur dianggap lunas, jadi masalah. Makanya oleh Allah disuruh untuk dicatat. Ya. Saya mana tadi? Zalikum, yang demikian aksatu lebih kuat indallahi, di sisi Allah. Wa aqwamu lisahadah, dan menguatkan kesaksiannya. Aksatu lebih adil. Zalikum, yang demikian aksatu lebih adil indallahi, di sisi Allah. Mencatat itu lebih adil, baik bagi pembeli maupun penjual. Indallahi, di sisi Allah,
wa aqwamu dan lebih kuat li syahadati untuk kesaksian, wa adna dan menghindarkan diri Allah tartabu supaya kalian tidak ragu-ragu. Kan tadi contoh tadi, karena tidak ada catatannya, ketika ditanya ngomongnya apa? Lamun rasalah, ki wis kena ragu-ragu. Tapi kalau dicatat kan langsung. Maka Bapak Ibu termasuk yang jualan apapun lah. Tapi memang ada Bapak Ibu ya, ada orang yang jualan itu ada tulisannya di depannya, no bond. Tulisannya gini Pak, no bond. Padahal ya tidak harus begitu ya Pak. Wong ada orang butuh sesuatu, kita memberikan dengan akad hutang kan boleh. Kemarin kita sudah kaji bahwa sepanjang orang itu belum membayar, sepanjang itu kita dipahalai seharga yang dipinjam kan. Ya kadang-kadang kasihan ya, ada tetangga yang memang lagi tidak punya uang tapi butuh, enggak apa-apa. Tinggal dicatat. Jadi kalau punya warung, punya kios, siapkan buku transaksi tidak tunai. Di situ ada daftarnya, nama fulan. Bila perlu kalau pelanggannya banyak ya sudah digaris-garis, disiapkan namanya Pak Fulan, Pupulan itu ada. Kasih nomor. Jadi para pembeli itu dapat kartu. Nanti tinggal jenengan nomor berapa ya Pak di sini? Nomor 1. Carinya cepat. Karena kalau sudah bayar jangan lupa coret. Jangan bayarannya tanpa nih, tulisannya tidak dihapus. Tukaran maning. Dan ini Idul Fitri orang nyaduk maaf ya, tukaran kok. Boleh ya, utang itu boleh. Tapi dicatat. Illa kecuali antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali jual belinya tunai itu tidak dicatat, tidak apa-apa. Beli apa aja Bu? Kue pasir 1 kilo, minyak 1/2 kilo, teh 1 bungkus, lagi tepung terigu, tepung beras. Setelah dihitung sekian puluh ribu, dicatat enggak karena tunai, cash tidak dicatat, tidak apa-apa. Tapi mau dicatat juga boleh untuk kepentingan yang lain, misalnya untuk kepentingan menghitung keuntungan atau untuk kepentingan laporan SPT tahunan. Iya, kalau usahanya besar kan kena pajak. Ya Pak Is. Ya, berapa minimal Pak? Yang kena pajak itu berapa? Jenengan yang pernah cerita. Iya, jadi kalau ada kepentingan untuk SPT ya nanti dicatat. Ya. Wa asidu idza tabayatum. Wa asidu dan persaksikanlah oleh kalian idza tabayatum apabila kalian berjual beli. Biasanya kalau dipanggil sebagai saksi jual beli seneng. Pan ngendi panyaksi ini seneng. Karena tadi biasanya ada cipretan. Sing jelas anggar cipretan cilik. Anggar guyuran tapi gede. Cipretan cilik, ciprete. Ada yang bilang lagi, lumayan Pak, oli prelekan ada lagi. Apa ini boleh Bapak Ibu? Ya. Boleh apa tidak tergantung urufnya, tergantung tradisinya. Di masyarakat tertentu memang sudah menjadi tradisi, bahkan ada istilahnya ada presentasi. Perantara ada presentasinya, saksi ada presentasinya. Dan ini sudah diketahui semua, baik oleh pembeli maupun penjual. Maka ini sah.
Tapi kalau syariat Qur'annya tidak mengatur itu. Mengaturnya kalau diminta menjadi saksi, ya datang dengan penuh kerelaan. Jadi saksi itu tidak harus saksi nikah saja, ya. Saksi jual beli juga ada. Kalau saksi nikah pulangnya dapat berkat gitu. Iya kan, menyaksinya ya nanti begitu. Karena setelah akad nikah kan langsung walimah, jadi ikut walimah. Jadi berkatnya berkat walimah. Biasanya plus prasmanan, double makan sudah, pulangnya nyangke. Nah, wala yudoro katibu wala sahib. Ini peringatan untuk juru tulis dan para saksi. Para saksi dan juru tulis jangan memberikan madorot kepada yang bertransaksi. Memberikan madorot itu menyusahkan. Misalnya Pak, jenengan nyaksi gelem beli, gelem tapi anak syaratnya, lagi namanya memberikan madorot. Syaratnya apa? Cici 1%, loro nyong diwedangi, telu makan, lalu kan akan transaksinya pira, nulisnya ternyata hutang di hutang warung 500 perak ya 1%. Namanya memberikan madorot. Ya. Katibun ketibnya juga jangan memberikan madorot. Pokoknya dimintai tolongnya siap. Nawaitunya apa? Melaksanakan Al-Baqarah 282. Pahala ya. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Kalau ada saksi, ada juru tulis yang menyusahkan orang yang bertransaksi, kata Allah, itu adalah perbuatan fasik. Nah, kan dosa. Jadi tadi kami sampaikan, kalau memang sudah menjadi tradisi dan tiap-tiap orang itu boleh. Tapi kalau ternyata yang beli, yang jual tidak rito, ya jadi fasik nanti. Apalagi memberatkan, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini luar biasa, ya. Urusan hutang piutang, urusan catat mencatat dalam jual beli ditutup dengan pernyataan bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau khotib itu kan pada ngomong ittaqullaha haqqa tuqatih. Di antara bentuk ketakwaan adalah diminta jadi saksi harus mau. Tapi Bapak Ibu perlu diingat, kalau menjadi saksi untuk pelanggaran jangan mau. Rasulullah SAW itu pernah diminta jadi saksi. Ada seorang sahabat yang mau memberikan kepada anaknya hamba sahaya. Dia punya beberapa anak. Rasulullah bilang, apa semua anaknya diberi? Tidak ya Rasul, hanya satu. Kalau hibah, itu semua anak harus diberi dalam jumlah yang sama. Rasulullah bilang begini, aku tidak mau menjadi saksi untuk sesuatu yang melanggar aturan Allah. Ketika diminta saksi, jangan tanya dulu, ini jual belinya apa? Harus jelas, yang dijual barang yang halal. Jangan sampai jual beli barang haram, jangan menjadi saksi. Berarti tidak bertakwa. Ini mau jual apa Pak? Mau jual pekarangan? Punya jenengan? Bukan, si punya siapa? Punya siapa? Punya orang tua. Orang tua mengizinkan? Enggak, sembunyi-sembunyi, ya jangan mau. Berarti mencuri. Jangan mau. Ya, walaupun yang minta tolong sangat dekat, sangat akrab, jangan. Kan ini pelanggaran. Wa yu'allimkumullah. Allah memberikan pengajaran kepada kalian. Wallahu, dan Allah bikulli syai'in alim. Dan Allah dalam segala sesuatu maha mengetahui. Satu lagi Bapak Ibu ya. Ini selesai ayat muamalah 283. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbuduh.
Dan jika kalian dalam perjalanan kemudian tidak menemukan juru tulis, farihanun, maka hendaklah memberikan tanggungan makbudotun, untuk dipegang. Inilah ayat tentang rohen. Apa rohen? Gade. Gade. Jadi gade itu diizinkan. Ini ada ayatnya. Ada orang beli barang, tapi dia tidak punya uang tunai. Membelinya di perjalanan. Uang tunai di rumah. Kemudian berpisah. Sebelum berpisah dia bilang, tak berikan jaminan. Jam tangan regane 5 juta. Pegang jenengan ya. Misalnya kita beli sesuatu yang dia miliki, kita bawa pulang. Dibawa pulang. Nanti ketika KTP, KTP bukan barang gadean. KTP digadekan. Kalau itu biasanya orang makan di warung duitnya kurang. KTP jamnya. Nanti kalau ada operasi justisi bisa masalah, KTP-nya enggak ada. Iya, misalnya apa? Jam tangan misalnya. Nih. Nah, nanti dia pulang, ambil duit, kemudian bayar. Ya, kembalikan. Jadi gade itu sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Gade itu sebenarnya orang meminjamkan sesuatu diberikan jaminan. Maka terkait dengan gade, Rasulullah SAW mempunyai aturan. Kata Rasulullah, onta yang kamu gade boleh kamu naiki, tapi bayar sewanya. Onta yang kamu gade, kamu ambil susunya, bayar nafkahnya. Tahu Bapak Ibu? Misalnya gini, misalnya Mas Ali bilang, Pak, saya butuh uang 3 juta. Oh iya, nanti saya gade motor ke Bapak. Uangnya tak kasihkan, motornya ke sini. Itu disimpan di rumah saya. Sebagai jaminan. Rohon itu kan jaminan. Lah suatu saat kalau saya butuh motor, saya telepon Mas Ali. Mas, saya mau pakai motor jenengan. Supaya halal, sewa. Tinggal di tempat kita nyewa motor sehari berapa? 3.000. 35. Enggak 3.000 tak nyewa enggak tidak. Kok ngojek lumayan. 35 misalnya gitu. Saya ngasih uang dulu. Karena yang namanya muamalah sewa menyewa, uangnya kasihkan, baru barangnya kita pakai. Itu namanya sewa menyewa. Saya transfer, Mas, transfer 35, saya pakai. Besok lagi mau pakai, transfer lagi 35. Itu halal. Kalau motornya kita pakai, tidak pakai sewa, begitu dia mengembalikan uangnya 3 juta utuh, berarti saya makan ribanya. Kan itu. Demikian juga sawah, gade sawah. 1 hektar 150 juta misalnya, 5 tahun. Itu kalau sawahnya dibiarkan kan tidak manfaat. Maka paling aman yang dipegang surat sawahnya saja. Ini sawahnya silakan dipakai sama yang punya. Lalu muncul pertanyaan, lah kalau kayak gitu, gade itu dapat keuntungannya apa? Pahala. Pahala, bukan materi. Kalau gade keuntungannya materi, riba. Balik maninya Al-Baqarah 275. Riba. Makanya ada yang bilang, nah rugi ya Pak, 1 juta orang oleh keuntungan. Kalau pengen dapat keuntungan, yang punya duit bilang begini, Pak, jangan gade, terus apa? Dijual baik wes sawah tak bayari. Ya kalau bayar 1 hektar, tidak mungkin 150 kan?
1 hektar bisa miliaran. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Gade itu boleh, tapi ada aturan yang mengikat di dalamnya. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. Maka jika sebagian kalian percaya dengan sebagian yang lain, maka kembalikanlah yang diamanahkan. Yang menggade datang bilang, Bapak, ini saya sudah dapat uangnya, saya mau ngambil barangnya, harus amanah, kembalikan. Jangan engkau kasih seneng, malah tenggode, Pak. Ini pelanggaran. Ini wal yattaqillaha rabbahu. Gade pun diingatkan tentang ketakwaan. Wala taktumu syahadah, jangan menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuhu. Siapa yang menyembunyikan kesaksian, dia telah berdosa di dalam hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan, alimun, maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini penutup ayat-ayat tentang muamalah dari ayat 275 sampai dengan 283. Kita semua sudah belajar aturannya. Ketika kita praktek, yuk ikuti aturan ini. Tujuan pertama apa? Liridho illah, mendapatkan ridho Allah. Yang kedua tujuannya sebagai upaya meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Baik masalah dengan yang bertransaksi maupun masalah dengan saksi, dengan juru tulis, dan yang paling bahaya, masalah ketika SPC di padang mahsyar. Ini yang paling berat. Kalau kita ikuti aturannya, insya Allah selamat. Yang terakhir sekali, hikmahnya apa ini diatur, Bapak Ibu? Karena harta yang kita makan itu, pertanyaannya kan dua, dari mana dan untuk apa. Rasulullah mengingatkan, tubuh yang diisi dengan barang yang haram, pasti akan disentuh oleh api neraka. Pasti, kata Rasulullah. Orang yang bolak-balik di atas bumi, pakaiannya lusuh, makanannya haram, bagaimana mungkin doanya terkabul? Jadi makan makanan haram termasuk caranya menyebabkan doa tidak terkabul dan di akhirat menyebabkan orang tersebut disentuh api neraka. Maka berhati-hati. Kalau ilmu kan pertanyaannya bukan dari mana, tapi untuk apa? Umur untuk apa? Kalau harta dari mana dan untuk apa? Ini yang harus kita senantiasa ingat. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah untuk kuliah subuh kita ketemu lagi tanggal 23 ya, insya Allah tanggal 23. Tanggal 16-nya sudah dilaksanakan hari ini sih. Ya, kan 16-nya saya tidak bisa datang, makanya diajukan hari ini. Demikian kita tutup dengan bisa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.